Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Siti Nur Haliza Gibran, selaku moderator dan yang akan membuka presentasi pada hari ini. Jadi sebelumnya kami dari kelompok 6, kelas kimia B, akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang metode resin in column. Nah, jadi sebenarnya apa sih itu resin in column? Nah, resin in column atau RIC merupakan metode yang semakin populer dalam pemurnian logam berharga, terutama dalam industri pertambangan dan pengolahan mineral. Nah, dalam proses ini, resin digunakan sebagai media adsorpsi untuk memisahkan logam-logam berharga seperti emas dan perak dari pengotor lainnya dalam larutan. Nah, metode ini sangat relevan mengingat tantangan yang dihadapi oleh industri pertambangan dalam menghasilkan produk yang berkualitas tinggi dengan efisiensi yang optimal. Nah, metode resin in column adalah teknik yang digunakan dalam pemisahan dan purifikasi zat melalui pertukaran ion dengan menggunakan resin penukar ion yang ditempatkan dalam kolom. Nah, teknik ini banyak digunakan dalam berbagai bidang seperti kimia analitik, pengolahan air, dan ekstraksi logam berat. Nah, di sini ada beberapa contoh perusahaan-perusahaan yang menerapkan metode resin in column. Yang pertama itu ada PTJ Bola Mongondo. Yang kedua itu ada PT Chandra Asri. Yang ketiga ada PT Freeport Indonesia. Yang keempat ada PT Anka Tambang atau Antam. Dan yang kelima ada PT Cibaliung. Nah, PT J-Resort ini dia menggunakan metode resin in column atau RIC dalam pengolahan emas karena beberapa alasan strategis yang berkaitan dengan efisiensi, efektivitas, dan keberlanjutan. Nah, perusahaan ini menggunakan metode RIC karena beberapa alasan. Yang pertama itu ada efisiensi pemulihan emas. Terus ada juga pengurangan kadar bas metal. Terus ada ramah lingkungan, kemudahan operasional. Terus ada kualitas produk lebih baik, skalabilitas, dan dukungan terhadap kebijakan keberlanjutan. Nah, untuk efisiensi pemulihan emas itu dia resin in column itu dia memiliki tingkat pemulihan emas tinggi sehingga dia meningkatkan hasil produksi dan profitabilitas. Nah, yang terus untuk pengurangan kadar base metal itu dia adalah proses acid wash sebelum stripping untuk mengurangi kadar base metal dan meningkatkan kualitas produk emas. Terus selanjutnya itu kan ada ramah lingkungan. Nah, RIC ini dia lebih ramah lingkungan dibandingkan sianidasi. Dia juga mengurangi penggunaan bahan kimia yang berbahaya. Lalu ada kemudahan operasional. Nah, RIC ini dia dapat diintegrasikan dengan proses lain dan lebih mudah dioperasikan. Terus dia juga meningkatkan efisiensi operasional. Nah, selanjutnya kan ada kualitas produk lebih baik. Nah, di metode RIC ini, jika kontrol yang lebih baik jika dia berhasil mengontrol untuk produknya itu akan dihasilkan lebih baik untuk produk emas yang berkualitas tinggi dan akan meningkatkan daya saing. Lalu ada skalabilitas. Nah, di metode RIC ini dia fleksibel. Terus dia juga dapat disesuaikan dengan berbagai skala operasi.
Dan yang terakhir itu kan ada dukungan terhadap kebijakan keberlanjutan. Nah, di sini metode RIC itu dia memenuhi regulasi lingkungan yang ketat dan meningkatkan citra perusahaan. Nah, di sini ada beberapa gambar dari PT J Resort dari Bolang Mongondo. Untuk selanjutnya saya serahkan ke rekan saya selanjutnya. Selanjutnya, PT Chandra Asri. Metode resin kolom yang digunakan PT Chandra Asri melibatkan proses pemurnian resin menggunakan nitrogen untuk mengisahkan gas hidrokarbon dan sisa katalis yang dipisahkan didaur ulang melalui sistem fan recover, sedangkan resin dimurnikan di kolom khusus. Metode ini dipilih karena mendukung kualitas dan kepatuhan lingkungan. Next, dampaknya. Yang pertama itu dampak positif. Dampak positif itu yaitu efisiensi tinggi, pengurangan limbah, dan daur ulang bahan baku yang ramah lingkungan. Dampak negatif yaitu konsumsi energi tinggi dan pengelolaan upgrade resin yang membutuhkan perhatian ekstra. Selanjutnya kita lihat gambar PT Chandra Asri. Yang ketiga, PT Freeport Indonesia. Metode pengolahan mineral PT Freeport Indonesia melibatkan yang pertama, penghancuran dan penggilingan. Biji dihancurkan dan digiling menjadi bubuk halus. Yang kedua, flotasi. Flotasi adalah proses pemisahan mineral berharga dari pengotor menggunakan reagen kimia. Yang ketiga, pemurnian. Pemurnian adalah tembaga dilebur dan dimurnikan melalui elektrolisis hingga mencapai 99,99%. Dampaknya, dampak positif, efisiensi tinggi, pemurnian mineral ikutan atau emas dan perak, dan pemanfaatan limbah untuk produk sampingan, asam sulfat dan perak tembaga. Dampak negatif yaitu potensi kerusakan lingkungan, pencemaran air, dan dampak pada ekosistem lokal akibat pengelolaan tailing yang tidak tepat. Selanjutnya kita lihat gambar PT Freeport Indonesia. Oke, yang keempat, PT Aneka Tambang atau Antam. PT Aneka Tambang atau Antam Tbk Unit Bisnis Pertambangan Emas. Unit Bisnis Pertambangan Emas atau UBPE adalah salah satu industri penambangan dan pengolahan biji emas. Lingkup kegiatannya adalah eksplorasi, penambangan, pengolahan berpilihan, serta pengelolaan lingkungan sekitar pertambangan. PT Antam Tbk UBPE bongkar membagi proses pengolahan emasnya menjadi 3 proses, yaitu proses cyanida, pengambilan logam, dan pengolahan limbah. Metode ini akan diaplikasikan dengan menggunakan umpan yang berasal dari proses intensive leaching. Umpan yang berupa larutan kaya akan masuk ke dalam kolom penukaran ion yang telah berisi resin untuk mengalami proses adsorpsi. Setelah melewati resin kolom penukar ion, resin yang telah mengandung AuAg akan mengalami proses elusi atau pelepasan ikatan. Berikut foto gambar dari PT Aneka Tambang atau Antam. Lanjutkan materi dari rekan saya tadi. Perkenalkan, nama saya Sandra Liani dan Boyo.
Yang kelima itu dia PT Cibaliung. PT Cibaliung menggunakan resin penukar ion dalam kolom yang kelima itu dia PT Cibaliung. PT Cibaliung menggunakan resin penukar ion dalam kolom untuk menyerap emas dan perak dari larutan tiling. Resin lebih selektif dan efisien dibandingkan karbon aktif, dengan proses elusi yang lebih cepat dan hasil yang lebih murni. Berikut adalah gambar-gambar dari PT Cibaliung. Next. Keuntungan dan keterbatasan. Keuntungan dari resin incolum ini yaitu penghapusan ion terlarut dan kontaminan secara efisien, sehingga meningkatkan kualitas air, serbaguna dan dapat diterapkan pada berbagai pengolahan air. Dapat disesuaikan untuk kebutuhan penghilangan ion tertentu, sehingga sangat selektif dalam aplikasi yang ditargetkan. Keterbatasannya itu yaitu yang kapasitas dan masa pakai resin penukar ion terbatas, sehingga memerlukan penggantian berkala. Biaya operasional yang tinggi, terutama untuk aplikasi skala besar atau saat pengolahan air yang sangat terkontaminasi, dan potensi bahan kimia regeneran yang digunakan dalam proses menyebabkan masalah lingkungan selama pembuangan. Baik, selanjutnya saya lanjutkan materi yaitu tentang saran. Metode RIC ini pada setiap perusahaan yaitu memastikan tingkat efisiensi ekstraksi tetap optimal. Perusahaan dapat memperkuat proses quality control atau QC. Perusahaan perlu menyusun strategi perencanaan keuangan. Perusahaan dapat mempublikasikan laporan keberlanjutan yang transparan. Perusahaan dapat mengintegrasikan teknologi pemantauan otomatis berbasis Internet of Things atau IoT. Pastikan pengurangan limbah tidak hanya diukur secara kuantitatif tetapi juga kualitatif. Perusahaan dapat menjalin kerjasama dengan institusi riset untuk terus menyempurnakan teknologi daur ulang bahan baku dan kembangkan metode pemanfaatan off-grade resin. Perusahaan juga dapat bekerja sama dengan mitra industri yang menggunakan off-grade resin sebagai bahan baku sekunder. Materi selanjutnya. Kemudian kesimpulannya yaitu metode resin incolum ini atau RIC adalah teknik pemisahan yang menggunakan resin untuk menyaring atau menukar ion dalam larutan. Perusahaan menggunakannya karena efisien dalam pemurnian, memberikan kontrol lebih baik atas proses, serta lebih hemat biaya dibandingkan dengan metode lain. Selain itu, RIC juga ramah lingkungan, sering digunakan untuk mengolah air limbah atau ekstraksi bahan kimia, menjadikannya pilihan yang efektif untuk meningkatkan efisiensi operasional dan mengurangi dampak lingkungan. Sekian, terima kasih. Baik, itu saja presentasi dari kami. Saya Nurhalisa Gibran. Saya Fitria Al-Mahmud. Saya Sandra Liani Danuboyo. Saya Sarintan Ibrahim. Kami undur diri sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.